angkatan 2019. Saya peminatan anak. Perkenalkan, ini perawat IGD, namanya Pak Sugi. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ine. Saya Ya. Pak Sugiono di emergency Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Ya, terima kasih, Pak. Kira-kira Bapak menjadi perawat di IGD sudah berapa lama, Pak? Oke, saya di sini itu kurang lebih sudah hampir 12 tahun ya. 12 tahun, luar biasa ya. sekali. Alhamdulillah. Ya. Saya ingin bertanya sama Bapak, kira-kira bagaimana pengalaman Bapak selama menemui atau merawat pasien anak di IGD dengan kegawatan? Baik, untuk Mbak Noi pertanyaannya, Ya. saya akan jawab ya sesuai dengan apa yang ada di kondisi sini. Kebetulan di IGD rumah sakit ini terbuka untuk semua kasus. Ada kasus orang dewasa, Ya. kemudian ada kasus orang tua, anak-anak gitu ya. Kemudian ada bayi ya. Memang semua pasien itu punya karakteristik yang berbeda. Oke. Terlebih pada anak-anak ya. Ya. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, pada anak-anak ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya, apabila ada terjadi kegawatan, kita prinsipnya adalah life saving atau danger dulu. Oke. Kita menolong berdasarkan prinsip kegawat-daruratan, yaitu aman diri, Ya. aman lingkungan, dan aman pasien Oke. untuk semua kasus. Nah, yang perlu diperhatikan pada kasus dengan anak adalah kita lihat kegawatannya dulu. Apakah ini murni karena penyakit jantung yang sudah diketahui sebelumnya atau rujukan, atau mungkin penyakit kasus anak yang biasa, dan ini memerlukan intervensi yang berbeda. Oke. Nah, pada kondisi-kondisi pada kasus dengan kegawatan jantung, yaitu pada primary survey, kita lihat dulu adalah airway-nya dulu, kita lihat apakah ada permasalahan atau tidak jalan nafasnya. Jika tidak ada atau ada, kita sudah melakukan penanganan, kita masuk di B-nya, di breathing. Di breathing kita lihat di sana apakah nilai oksigenasi, saturasinya bagaimana. Nah, pada kasus-kasus dengan kondisi anak yang mengalami kegawatan darurat jantung, ini harus kita pastikan bahwa nilai saturasi ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, karena yang kita nilai di sini sangat berbeda dengan yang lain. Ya, apabila pasien dengan anak atau pediatrik dengan hipoksia atau mengalami desaturasi karena memang penyebabnya ini adalah karena jantung, bisa jadi itu sesuatu yang normal karena memang setiap harinya dia dengan pediatrik dengan cyanotic syndrome seperti itu. Tetapi pada kasus misalkan anak yang bukan karena yang tipenya cyanotic, ini menjadi ancaman jika pasiennya mengalami desaturasi. Ini akan berbeda dengan kasus-kasus anak pada yang lainnya. Nah, kemudian pada di sirkulasinya kita lihat yang paling penting pada anak di sirkulasinya adalah bagaimana pulse atau denyut nadinya dan heart rate-nya. Sementara dan kita juga bisa lihat adalah skin temperaturnya. Nah, yang perlu kita tangani pada anak ini berbeda dengan orang dewasa adalah sesegera mungkin kita cek suhunya apakah mengalami hipotermia atau tidak. Nah, karena apa? Karena pada anak-anak ini cenderung lebih mudah terjadi hipotermia dibandingkan dengan orang dewasa. Sehingga yang perlu dilakukan setelah airway, breathing, sirkulasi tadi, cegah terjadinya hipotermia pada pasien tersebut. Itu secara kegawat-daruratan umum. Nah, tetapi yang perlu kita juga ketahui bahwa pada pasien-pasien anak yang kita lihat adalah reaksi psikologis pasien atau anak terhadap petugas. Bisa jadi pasien atau anak tersebut mengalami ketakutan atau kecemasan yang luar biasa karena perubahan lingkungan yang baru, apalagi suasana UGD dengan para petugas yang menggunakan alat pelindung diri, ya seperti saat ini saya menggunakan ada masker, kemudian baju hamsa, pelindung, kemudian dan suasana lingkungan yang mungkin crowded, ramai, ini membuat anak itu lebih ketakutan dan panik. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya? Kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum yang lain. Ya, itu mungkin ya. Kalau yang lain-lain secara ini kita, jadi ada aspek hal yang terpenting dari aspek kegawatan, psikologis, yaitu kemudian memberikan rasa nyaman. Kalau bisa kita bikin trust dulu. Bahwa anak itu enjoy, happy dengan kita, baru selanjutnya kita masuk untuk melakukan pengkajian dan intervensi di sana.
seperti itu. Baik. Yang ini saya tegaskan di sini dan tekankan di sini, bagaimana keunikan menghadapi pasien anak dengan dewasa gitu Pak yang Bapak hadapi. Mungkin di sini Bapak tidak hanya menghadapi pasien anak kan pastinya. Kira-kira keunikan apa yang khasnya? Iya. Yeah. Jadi betul Mbak Nay. Jadi apa yang tadi saya sampaikan di awal sebagai prolog adalah sangat unik dan berbeda sekali ketika kita menangani pada pasien dengan anak. Anak merupakan spesial populasi di dalam treat pasien secara umum. Perlu perhatian khusus. Keunikannya kita tidak bisa melakukan seperti pada orang dewasa karena satu dari tata bahasa yang dia belum tahu, komunikasinya belum jelas, sehingga kita banyak menggunakan bahasa-bahasa nonverbal. Kita bisa melihat tatapannya, menangisnya, apakah menangis kurang nyaman atau menangis kesakitan atau menangis karena lapar, haus. Kita memang berbeda sekali. Nah, di samping itu juga memang suasana kita harus menciptakan betul-betul suasana yang bersahabat, menghindari traumatisme pada anak. Sehingga kita usahakan, kita happy dulu, salam dulu, main-main dulu, jika kondisinya stabil. Sehingga arahnya lebih ke pemberian rasa nyaman. Kalau sudah, baru kita melakukan intervensi. Kecuali kalau pasiennya gawat pada anak, ya mungkin waktu-waktu itu akan tidak dilakukan, langsung mengatasi kegawatannya. Agak sedikit melenceng nih Pak, sedikit. Ya, silakan. Berhubungan dengan sekarang yang lagi tren tentang COVID-19 ya. Nah, bagaimana menghadapinya, terutama untuk pasien-pasien anak, menghadapi pasien-pasien yang ini istilahnya terpapar atau bagaimana nih untuk pasien sendiri? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saat ini lagi tren terhadap adanya ancaman pandemi COVID-19 ya. Jadi di rumah sakit ini saat ini sudah mempunyai sistem screening yang cukup baik dan ketat, ya, bahwa sebelum pasien masuk ke unit perawatan, pasien sudah dilakukan screening di triase. Di triase harus ada instrumen COVID, di mana ada sekitar 5 atau 6 buah pertanyaan untuk mengatakan ini ada yang ada suspek atau tidak. Jika memang pasiennya ini di awal memang dikatakan tidak ada masalah penyakit jantung atau penyakit jantung ringan dengan komplikasi adanya suspek COVID, maka dari tim reaksi cepat mereka akan melakukan asesmen cepat dan mengarahkan ke rumah sakit umum. Kecuali kalau memang dalam kondisi kegawatan, karena ini rumah sakit jantung, kita akan tangani dulu dengan prosedur COVID yang ada dengan menggunakan sistem APD yang lengkap dengan level 3. Wah, baik, terima kasih, sangat lengkap sekali Pak. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Mas sendiri menghadapi pasien dengan kegawat daruratan pada pasien anak di IGD? Ya, secara ekspresif tentunya ketika anak sedang menderita sakit, yang saya pikirkan adalah rasa empati saya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pasien dewasa pada umumnya. Karena dari tatapan mata, menangis, itu membuat atau menggugahkan kita sebagai tim tugas medis untuk merasa empati jauh, bahkan mereka butuh kasih sayang kita, butuh tangan-tangan kita untuk dalam merawatnya. Sehingga saya sangat merasa senang dan bahagia ketika bisa merawat anak apabila terjadi perubahan kondisi yang misalkan pasiennya yang tadinya merasa sakit jadi nyaman, pasiennya yang demam jadi berkurang, atau pasien yang sesak bisa hilang. Itu ada suatu kebanggaan yang tersendiri. Karena apa? Kita merasakan bahwa kita punya keluarga. Itu yang saya rasakan tuh. Kita punya keluarga. Dan saya sendiri punya anak, dan seandainya itu terjadi pada salah satu bagian keluarga saya, ya, alhamdulillah ya, kita merasakan bahwa mungkin hal yang ini terjadi bahkan lebih stresornya, sehingga anak itu betul-betul sangat tulus mengharapkan pertolongan kita, jadi akan lebih aware terhadap mereka. Selanjutnya Pak, pertanyaannya, bagaimana nih jika ada pertanyaan dari orang tua pasien, orang tua anak tersebut yang menanyakan kondisinya, terus pastilah pasien dengan orang tua datang ke IGD dengan kondisi yang sangat panik atau tingkat kegalauan yang tinggi lah. Pastikan orang tua bertanya sama Bapak sebagai nurse bedside lah saat. Bagaimana apa yang Bapak lakukan pada orang tua menjelaskan? Baik,
Ya, pada kondisi seperti itu kita lihat dulu kegawatannya. Kalau memang kita lihat di dalam kan triase itu selalu menentukan langkah awal. Jika pasien atau keluarga pasien itu panik karena terhadap anaknya, sementara dari nilai triasenya hijau, merah, kuning, biru, itu akan berbeda respon kita. Dan itu secara tim, secara sistem itu sudah memberikan penilaian yang berbeda. Misalkan contoh jika pasiennya menangis karena kita lihat hanya sekadar demam dan tidak ada gejala lain, pasiennya panik melihat sangat melindungi anak tersebut atau memberikan praktek yang luar biasa, sehingga yang pertama kita akan tangani bukan pada anaknya dulu, justru kita akan orang tuanya dulu. Orang tuanya kita tangani dulu, kita berikan penjelasan dulu sambil kita melakukan pemeriksaan standar apakah ini stabil atau tidak. Nanti ya terutama vital sign-nya, yaitu tensi, nadi, RR, suhu, nilai saturasi, apa ada responnya, ini yang menjadi prioritas penting. Jika itu bagus, normal, berarti problem orang tuanya adalah yang stresornya tinggi. Jadi kita bisa edukasi, informasi terhadap kondisi pasien sehingga pasien, keluarga pasien itu merasa nyaman dan tenang. Tapi kalau sebaliknya, jika pasien itu merasa memang dinilai sangat gawat dan pasien panik, ya kita hanya memberikan suportif, bantuan dan doa supaya bisa tabah dan sabar. Gitu, Pak. Mas, apabila nih pasien anaknya itu dia tidak kooperatif, kemudian dia mengamuk, yang mengharuskan kita butuh bantuan salah satunya restrain, contohnya. Nah, bagaimana menjelaskan kepada orang tua apabila terjadi seperti itu, misalnya dilakukan Oke. Restrain yang jelas karena alasan dulu ya. Restrain itu bisa dilakukan jika kondisi tingkat kesadarannya yang kurang baik. Kondisi kesadaran yang gelisah, delirium, mengamuk, itu karena tingkat kesadaran, bukan karena anak yang memang tidak mau aktif, itu bukan ya. Sehingga pemahaman itu harus kita jelaskan kepada keluarga. Misal ada anak yang baru masuk ke IGD dengan kondisi kesadarannya yang gelisah, ngamuk, mungkin karena kurang oksigen atau yang lain, maka untuk memberikan rasa keamanan terhadap pasien tersebut, maka kita harus listen, misalkan dokter memutuskan seperti itu, maka kita punya prosedurnya adalah pertama inform consent terhadap keluarga, apakah berkenan atau tidak. Tujuan kita adalah untuk mengamankan pasien supaya mendapatkan terapi, alat-alat invasifnya tidak tercabut seperti infus atau yang lain. Dan kita punya standar atau skor kapan pasien itu restrain, persetujuan dan monitoring, sehingga betul-betul tetap kita prinsip utamanya adalah memberikan rasa kenyamanan terhadap pasien. Satu lagi Pak, kira-kira apabila tadi Bapak di awal menjelaskan bahwa ini kan rumah sakit rujukan. Betul. Kemudian apabila memang setelah ditriase pasiennya itu bukan kriteria pasien jantung, taruhlah seperti itu, dan memang harus dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, bagaimana penjelasan Bapak terhadap orang tua, sedangkan orang tua pengen si anak tetap dirawat di sini rumah sakit? Oke. Baik, pada prinsipnya triase di depan pendaftaran itu tidak boleh menolak pasien pada awal yang sebelum COVID ya, adanya ancaman COVID ya. Jadi semua kegawatan di rumah sakit Jantung Harapan kita khususnya di UGD itu semua kita screening berdasarkan dari tingkat kegawatannya. Nah, jika ada keluarga yang meminta untuk dirawat, kita kembalikan adalah kita tangani dulu kegawatannya. Semua pasien kita terima dengan penanganan kegawat-daruratnya. Jika memang nanti ada indikasi observasi kurang dari 6 jam, maka akan muncul kesimpulan apakah dia dipulangkan, rawat jalan, atau rawat inap. Rawat inapnya nanti tergantung dari kondisinya. Nah, tapi kalau nanti ketika diagnosis itu sudah mengatakan, oh ini ternyata kondisinya baik, tidak ada penyerta atau pemberat penyakit jantung, sehingga harus dirawat jalankan atau dirujuk, maka kami harus lewat edukasi kembali untuk rencana rujuk ke rumah sakit lain. Nah, kebetulan kita punya tim SPGDT sebagai sarana fasilitas yang ada di rumah sakit untuk merujuk pasien tersebut, sehingga betul-betul pelayanan pasien atau keluarga tetap memberikan sekalipun itu dirujuk di kita. Oke. Ya, terima kasih Mas Ugi atas penjelasannya yang sangat lengkap. Terus terang saya juga baru tahu nih ya, menambah wawasan saya juga mungkin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat bersama keluarga dan teman-teman. Terima kasih telah memberikan informasi pada kami.
suami, pada saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.